مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى واغفر لنا ما مضى وسلمنا سلاما مؤمنا وجودي بحسن خاتمة فضلا لدى الخاتم يا مصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى ويا مهيمننا آمن لروعتنا وانصر فأنت عزيز قاسم الخاسم اغفر لنا ما مضى واسع واجبر ضعيفا ويا الجبار قم معنا يا متكبر أنت الخالق الناسمي مصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع يا بارئا يا مصور الخلائق يا غفار فاغفر لنا يا غافر الأمم بلغ مقاصدنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Birjannah yang saya muliakan, khususnya Ibu Haja Rohani beserta keluarga, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga bisa kumpul kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Halaman 122 di bawah sekali itu ya. Waziharu. Halaman 122. Ini melanjutkan dosa lidah ya. Yang kemarin itu dosa lidah yaitu menceraikan istri dengan cara talak bid'ah, yaitu menceraikannya ketika lagi lagi haid. Itu yang paling nampak sekali, walaupun banyak contoh-contoh talak bid'i. Talak bid'i artinya penceraian yang diharamkan menjatuhkan talak itu, tapi tetap sah. Jadi sah talaknya, tapi dosa yang menceraikan, lantaran menceraikan istrinya lagi lagi haid gitu. Kudunya menceraikan istri lagi suci. Itu pun lagi suci jangan dipakai, kan begitu. Kalau lagi suci dipakai sama aja bohong. Ntar lu ceraiin, jangan-jangan ada benihnya. Ntar akibatnya iddahnya panjang banget sampai melahirkan, gak ampun. Ya, istilahnya
menceraikan istri lagi haid itu dosa lantaran memperpanjang iddahnya. Aturan iddahnya dimulai lagi suci, dinunggu dulu beberapa hari sampai datang setelah haid suci baru ngitung atuh. Coba diceraikan lagi suci dan gak bercampur, langsung ngitung satu suci. Ntar datang haid suci lagi 2, datang haid suci lagi 3, masuk ke haid selanjutnya bebas dia, iddahnya sudah selesai. Nah itu menceraikan istri, memang menceraikan istrinya sih boleh kan begitu ya. Dikatakan abghadul halal, halal yang dibenci, yang menceraikan istri apa boleh buat. Hidup udah kayak di neraka misalnya, mendingan keluar dari neraka ya, bercerai biar tuh suami siapa tahu ntar ada pasangan baru cocok, ntar tuh istri ada pasangan baru cocok, kan semuanya bagus jadinya daripada diem aja begitu ya. Sedangkan rumahnya kena kayak neraka, udah itu nggak bagus, mendingan bercerai. Baik, nah sekarang nih dosa lidah wazihar. Zihar ini apa? Diterangkan wa huwa tasbihu zauji zaujatahu, yaitu seorang suami menyerupakan istrinya ya fil hurmah, menyerupakan istrinya pada yang diharamkan bimahromihi, dengan seorang mahramnya. Maksudnya nih dia menyerupakan istrinya dengan nyaknya begitu. Zaman dulu begitu. Itu zihar dari kalimat zohar, belakang ini punggung ya. Maka kata orang jahiliyah zaman dulu, punggungmu wahai istri kayak punggung ibuku. Jadi jadi kalau ibunya kan kita nggak boleh menikah dengan ibu kita. Nah ketika inti samain istri sama dengan ibu kamu dalam bidang punggung, dalam hal punggung, berarti itu ya jadi haram dah. Yang tadinya halal sebagai istri kamu, sekarang haram jadi istri kamu. Zaman dulu, zaman jahiliyah itu kalimat cerai. Zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah kalau orang mau ceraiin macam-macam tuh omongan. Ada yang bilang saya ceraiin kamu, jadi ada yang diceraiin istrinya yaitu dengan cara ini. Dibilang, wahai istri, punggung kamu sama dengan punggung ibuku. Langsung jatuh talak. Gitu. Datang agama Islam nggak langsung jatuh talak. Ya, tergantung. Kalau mau ceraiin, ngomong lagi, gue ceraiin lo, selesai. Kalau nggak diceraiin, jatuh namanya ya sekarang nih zihar. Maka kalau dia tidak menceraikan istri, dia wajib bayar denda. Bayar denda zihar. Denda menyerupakan istri ya, punggungnya dengan ibunya. Kadang-kadang di kita ada guyonan juga. Begitu kita ngelihat bini kita apa ya, hidungnya misalnya. Hidung lu kayak hidungnya gua, itu sih nggak ada hubungan ke sono itu. Nggak ada tujuan yang tadi itu, ya orang Arab itu nggak ada tujuan, itu hanya ya apa tahu namanya, apa bercanda, apa gimana, nggak apa-apa itu, nggak jatuh ditalak, nggak jatuh di zihar. Jadi yang khusus memang ada niat dia ingin menyerupakan bagian tubuh istri dengan tubuh ibunya. Ya. Dalam jahiliyah ini jadi cerai, dalam Islam tergantung. Ya, kalau pengen ceraiin, tambahin lagi, saya ceraikan kamu. Bukan kalimat tadi. Nah, kalau cuman ngomong tadi, ya punggung kamu wahai istri kayak ibuku, kayak punggung ibuku, nggak terusin dengan kalimat cerai, maka namanya zihar. Tetap istrinya sah menjadi istrinya, belum cerai. Cuman kena denda itu aja ya. Jadi wazihar tasbihu zaujatahu. Seorang suami menyerupakan istrinya
fil hurmah, di dalam keharaman, bimahromihi, dengan mahramnya. Apa dahu Syekhul Islam. Wa fihi ay wali ajli zihar, dan di dalamnya, maksudnya di dalam karena zihar tadi, karena ucapan zihar tadi, ada apa itu? Ada denda, namanya kafaratun. Dia kena kafarah, yang kita sebut denda. Itu kena denda kapan? Illam yutallikha ba'dahu, kalau dia nggak menceraikan istrinya setelah ngomong zihar. Tadi setelah ngomong punggungmu wahai istri, kayak punggung istri, punggung suami, pakai punggung ibu, dia nggak langsung terusin dengan gue ceraiin lo, nggak ada. Ya. Nah itu yang kena kafarah. Ya. Jadi dikatakan illam yutallikha ba'dahu, apabila ia tidak menceraikan istrinya ba'dahu, setelahnya, setelah zihar. Ba'dahu ayz zihari, ba'da zihar, setelah menyerupakan itu. Fauron tuh, supaya jadi cerai harus disertakan kalimat cerai. Fauron, segera. Ya, fauron, segera, begitu. Jadi misalnya habis kata-kata punggung istri sama dengan punggung ibu, langsung tambahin saya ceraikan kamu. Tapi kalau udah misah, omongannya udah istilahnya nggak nyambung lagi, itu dia nggak kena kafarah zihar. Oh maaf, karena dia nggak dikatakan cerai udah. Jadi yang kena kafarah zihar. Maksudnya setelah dia ngomong zihar, dia nggak terusin dengan kalimat cerai, begitu. Ini agak repot karena jarang kita kerjain ini. Boro-boro zihar, nyerain juga. Siapa yang udah nyerain bininya? Saya sih belum. Ya. Belum ada, ya udah bagus. Baik, ya nggak bagus menceraikan walaupun halal. Dia hanya solusi aja, udah jalan keluarnya karena terpaksa ya. Kalau nggak terpaksa, ya rawatin dulu, perbaiki dulu, servis lagi, sampai tahu bagus lagi. Ya, kayak motor begitu, nih jalannya nggak kencang nih, wah mesti ganti nih, ada yang diganti nih, ya ganti begitu. Jangan langsung jual, buang misalnya kan. Baik, jadi zihar itu tetap dia kena zihar kalau tidak disertakan kalimat cerai. Kalau disertakan dengan kalimat cerai, ya jadi cerai, nggak kena zihar, begitu. Kalau disertakan dengan cerai, maka jadilah cerai. Zihar ya udah hilang, ketutup begitu. Ini dikatakan fauron, segera ya menyebutkan cerai, maka jadi cerai. Kalau tidak segera, maka nggak jadi cerai, begitu. Yang jadi hanya zihar. Fauron ai zamana imkani firqatin syar'iyyatin, artinya segera, maksudnya segera seukuran ngucapin saya ceraiin kamu, begitu. Segera itu, jadi habis ngomong wahai istri, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Nah itu kan ada kalimat saya ceraikan kamu. Nah itu seukuran segitulah segeranya itu udah. Nggak usah lame-lame. Seukuran mengucapkan saya cerai, begitu. Saya ceraikan kamu. Itu namanya fauron, segera. Nah, dikatakan ini ai bi ayyaskuta antolakiha, yaitu dia diam dari menceraikannya. Jadi habis ngomong zihar, dia diam. Nggak langsung ngomong cerai, dia diam. Seberapa lama diamnya? Biqadri nutkihi bima yaqa'u bihi firaquha, seukuran ucapan kalimat yang bisa berpisah, kalimat yang bisa membuat bercerai. Kalimat yang bisa membuat bercerai yaitu kalimat seperti saya ceraikan kamu. Itu kalimat yang bisa membuat bercerai gitu ya. Jadi kesimpulannya, dia habis zihar tadi, dia diam. Seberapa lama diam? Seukuran dia mengucapkan saya ceraikan
kamu. Berapa detik begitu. Anggap 1 detik misalnya. Habis ngomong, wahai istri, punggung kamu seperti punggung ibu, dia berhenti sedetik, maka bininya sama dia tetap istrinya belum cerai. Cuman suami wajib bayar denda, ya, bayar kafaroh. Kafaroh zihar namanya. Nih. Nah, ucapan yang diucapkan menunjukkan cerai seperti katolak tuki, saya ceraikan kamu, atau wa anta talikun, kamu cerai. Ya. Walau jahilan au nasian, walaupun dia nggak ngerti atau dia lupa. Maksudnya tuh dia diam karena nggak ngerti, dia diamnya karena lupa. Tetap aja yang berlaku zihar, bukan cerai. Karena nggak diterusin omongannya. Coba habis zihar langsung gue ceraiin kamu, jadi cerai. Ya, tapi habis ngomong zihar diam aja. Diamnya ini karena dia lupa, diamnya ini karena dia nggak ngerti, maka tetap jatuhlah zihar, bukan jatuh talak. Pokoknya jatuh talak itu dalam Islam dengan ucapan talak, nggak lagi. Ucapan seperti tadi tuh, ya, punggung kamu seperti punggung ibu, bukan cerai. Itu namanya zihar begitu. Kalimat cerai kan ada 2. Yang pertama yang belak-belakan, saya ceraikan kamu, itu belak-belakan. Ya. Ada yang pakai bahasa kiasan seperti gidah pulang ke rumah babalu. Nah kalau gidah pulang ke rumah babalu ini harus pakai nawaitu. Kalau niat kita ceraiin dia, jadi. Kalau niat kita nggak ceraiin dia, cuman kesel aja, nggak jadi begitu. Jadi kalimat cerai ada 2 macam. Ada kalimat cerai yang nggak pakai niat, langsung jadi. Itu kalimat cerai bener-bener. Seperti saya ceraikan kamu, udah habis. Nggak boleh bilang tadi gue main-main, wah tadi gue nggak niat, nggak dianggap. Tetap cerai. Kalau yang barusan tuh yang ngomong tidak pulang ke rumah babalu. Nah itu bisa jadi cerai, bisa jadi enggak. Tergantung nawai. Udah, kamu sama Tuhan dah yang tahu. Ya, orang lain bisa dibohongin. Gitu. Itu kalimat cerai ada 2, ada istilahnya hakikoh yang yang nyata, ada yang samar-samar. Ya. Nah kalau nggak ada kalimat cerai ya istri belum cerai, belum bisa dengan kita. Ya. Apa ada Husyarqawi? Wahia ayil kafarah, dan dia itu yaitu dendanya itqu raqabatin mukminah, memerdekakan budak perempuan. Budak yang beriman. Nggak mesti perempuan. Ya, ini mukminah ini dia sifat dari kalimat raqabah yang pakai ta itu. Ya, yang penting merdekain budak, laki ke perempuan ke, kan begitu. Jadi denda membayar zihar yaitu memerdekakan budak yang beriman. Nggak boleh budak kafir. Emang punya budak kafir ada? Ya ada. Misalnya zaman dulu saya punya budak, boleh beli di pasar, agamanya Kristen misalnya. Ya nggak ada masalah, saya nggak boleh paksa dong. Dalam Islam kan nggak boleh maksa, la ikraha fiddin, saya beli. Nah, tujuan saya ini budak buat kerja, ya, buat macul, ngeluku, buat ngangon kambing. Jadi nggak bersangkutan dengan ibadah. Nah di dalam Islam di sini yang disuruh merdekain budak yang beragama Islam. Ya, budak yang beragama Islam namanya itqu raqabatim mukminatin, memerdekakan budak yang beragama Islam. Fala tujzi'u kafirah, maka tidak memadai budak yang kafir. Nggak memadai, walaupun memang ada budak kafir, tapi belum dikatakan dia membayar denda. Jadi mulai-mulai nih yang bagi orang yang mampu ketika ngomong zihar di dalam ajaran Islam, maka dia wajib merdekain budak ya, yang beriman. Kemudian di samping beriman tadi mukminatin salimatin, budaknya selamat,
maksud selamat tidak ada cacat. Jangan dimerdekain budak yang udah pincang. Boleh, yang begini disuruh ngangon nggak bisa ntar. Kenjangan kambing larinya. Ada cacat, nggak bisa kata agama. Lu merdekain budak yang bagus. Terserah, lu gara-gara ngomong tadi sih. Ya, budak lu boleh beli kali, dari mana. Yang penting budaknya yang sehat. Yang mulus dah, istilah sekarang mulus. Ya. Jadi salimatin tuh mulus bahasa cakepnya. Ya. Jadi pala tujzi'u kafiratun. Ya, maka tidak memanai budak yang kafir. Kemudian nih lanjutannya ini syarat budak yang beriman, ya mukminatin, lanjutannya salimatin, mulus. Ai min aibin, mulus dari cacat. Ya. Yukhillu bi'amalin, cacat yang merusak kerjaan. Ikhlalan bayinan, rusaknya jelas banget begitu. Jadi ini merusak kerjaan. Ya. Kalau mungkin dia apa kali panoan atau apa sih nggak ada urusan itu. Cacat kecil lah kalau begitu. Ada yang kan yang mulus banget. Ada yang panoan misalnya. Ya, atau gudikan dikit misalnya. Nggak apa-apa itu dah. Nggak merusak kerjaan. Ketika di ngangon bisa. Ketika di macul bisa walaupun gudikan misalnya kan. Itu namanya masih mulus lah, masih mulus. Jadi masih mulus ya. Fa'in ajaza, maka apabila nggak bisa orang yang merdekain budak yang mulus, yang beragama Islam, nggak bisa itu dah, ya karena dia orang miskin juga misalnya. Ya. Atau kayak kita zaman sekarang bukan miskin, anggap ada orang kaya, budaknya nggak ada, budaknya nggak ada. Nah turun ke bawah. Yang tadi merdekain budak, karena budaknya udah nggak ada zaman sekarang. Nah, dia pernah mengucapkan begitu tadi sama istrinya, wah istri punggung kamu kayak punggung ibuku begitu. Nah, tapi dia nggak ceraiin kan bininya, maka tuh laki wajib bayar budak yang mulus. Mencari budak yang mulus sekarang emang nggak ada, karena perbudakan udah habis. Jadi bagaimana nih? Nah ntar turun nomor 2. Fa'in ajaza ayil mukaffiru anil i'taq. Apabila nggak mampu ayil mukaffiru, orang yang disuruh bayar kafarat, bayar denda, anil i'taq, nggak mampu dari merdekain budak, hissan, baik secara hissan ini panca indera, baik secara panca indera, artinya emang nggak ada kita budaknya sekarang nggak ada kita lihat udah, budaknya nggak ada, budaknya nggak ada. Au syar'an, atau nggak ada secara syariat. Nah ini maksudnya lain. Nggak ada secara syariat, budaknya ada. Harganya mahal di pasar. Kira-kira. Biasanya pasarannya 1 juta itu budak. Ada yang orang nawarin 2 juta, 3 juta. Nah kita ogah dah beli budak mahal banget buat kita merdekain. Nah jatuh tuh ke nomor 2. Ya, jatuh dendanya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kayaknya seperti orang berhubungan di siang Ramadan ini. Ya, dia kan disuruh mulai-mulai merdekain budak. Nah kalau budak nggak ada, pengertian nggak ada itu 2 macam. Ada yang nggak ada beneran, kita nggak ngelihat, emang nggak ada beneran tuh namanya nggak ada hisan. Ada nggak ada bukan beneran, tapi nggak ada secara ditinjau secara syariat. Artinya secara syariat dianggap nggak ada. Loh itu kan ada di pasar, harganya udah bukan harga pasaran. Pasarannya 1 juta, ada orang mau 2 juta, 3 juta. Ya. Nah sama seperti misalnya kita kan mau wudhu nih, ya, air nggak ada di rumah. Di pasar banyak air. Cuman lagi ngapain tahu harga pasarannya tinggi. Artinya bukan harga pasaran dah. Anggap seliter misalnya 1.000. Ada yang menjual seliter 5.000. Biarin dah, nggak usah wudhu. Kita tayamum aja. Itu boleh tayamum. Jadi tayamum bisa jadi gara-gara nggak ada air sama sekali.
Itu namanya hissan. Secara panca indera, emang kita nggak ngelihat air, udah. Ada air dikatakan nggak ada. Padahal cuman harganya kelewatan di luar harga pas kita boleh tayamum. Alasannya kan air ada, itu kita anggap air nggak ada karena harganya berlebihan. Nah itu maksudnya sama itu. Jadi dikatakan hissan au syar'an, anggap budaknya nggak ada, ya. Baik nggak ada secara kelihatan mah nggak ada, atau nggak ada secara syariat au syar'an. Waktu ada il kafarah, pada waktu melaksanakan bayar kafarah. Jadi pada waktu mau bayar denda, budaknya nggak ada sama sekali. Walaupun mungkin setelah 2-3 bulan tuh budak ada lagi, misalnya di pasaran. Sedangkan kita nggak punya budak, disuruh merdekain budak. Caranya harus beli di pasaran. Di pasaran nggak ada. Nah itu turun ke bawah, dendanya puasa. Atau budaknya ada di pasaran, harganya mahal banget, bukan harga pasaran. Turun juga itu hukumannya menjadi puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi nggak adanya waktu ada il kafarah, nggak adanya budak, ya, ketika pelaksanaan bayar kafarah. Nah ketika nggak ada, soma syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini yang berat, nggak ada yang mampu. Karena ntar anggap sakit sehari, ulangin lagi dari nol. Sakit sehari, walaupun tuh sakit uzur, tapi tetap aja dianggap nggak berturut-turut. Jadi soma syahraini mutatabi'ain an kafaratih, artinya dia puasa 2 bulan berturut-turut dari kafarahnya, dari bayar dendanya. Farraqiqu la yukaffir illa bisaum. Nah sekarang yang menzihar adalah budak laki-laki, menzihar budak istrinya yang perempuan. Dulu kan budak ame budak dikawinin, ya, budak ame budak. Sedangkan budak nggak pernah memiliki, alias nggak pernah digambarkan punya duit. Dikerja dapat duit buat majikan, buat bos. Jadi budak tuh nggak pernah punya duit. Diberbuat yang kayak tadi, kata nih budak nih, punggungku wahai istriku kayak nyak saya. Nah, tapi kan dia nggak ceraiin, maka tuh budak laki wajib bayar denda. Nah budak laki nggak punya duit, disuruh bayar dengan budak juga. Beli di pasar emang nggak punya duit, langsung dia ke nomor 2, puasa 2 bulan berturut-turut begitu. Perrokiku la yukaffiru illa bisaum. Ya. Budak kalau berbuat zihar tidak dikenakan denda dengan bayar budak. Emang dia nggak punya duit. Illa bisaum, maka tidak lain dengan puasa. Li'annahu mu'sirun, karena dia dalam keadaan susah. Id la yamliku syai'an, karena dia tidak memiliki sesuatu. Budak nggak pernah memiliki sesuatu, dia macul, anggap majikannya bilang, "Gidah lu ngojek," misalnya, dapat duit buat bos. Yang penting budak, yang penting tahu makan, tahu pakai. Duit serahin tuh kepada majikan. Wayan qati'ut tatabu'u bipauti yaumin, dan akan putus bersambung-sambung. Tadi kan 2 bulan bersambung-sambung disuruh puasanya. Ini akan putus, alias nggak jadi sambung-sambung. Bagaimana tuh? Gara-gara apa? Bipauti yaumin, gara-gara luput 1 hari. Walau bi'udrin, walaupun luput 1 hari gara-gara uzur. Artinya sebabnya sebab bukan dibuat-buat. Ini benar-benar alasan masuk akal uzurnya. Contohnya apa? Kamarodin, gara-gara sakit tinggal puasa sehari. Tadi udah 40 hari dipuasa. Gara-gara sakit sehari dekat mati dimakan dah buru-buru dah. Batalin 1, padahal udah 40. Harus mundur lagi dari 0. Ada yang kuat udah. Anggap aja gak ada yang kuat.
au safarin, atau gara-gara bepergian. Saya wajib bayar denda puasa 2 bulan berturut-turut. Udah 50 hari berangkat atau pergi, butuh berangkat ini, di perjalanan mabok, saya nggak sanggup makan juga, batalin. Dari nol lagi mundur. Maka istilah puasa 2 bulan berturut-turut nggak ada yang bisa. Dulu kan pernah di zaman Nabi itu, ada seorang laki-laki lapor, wahai Nabi, celaka ngapa? Berhubungan di bulan Ramadan siang-siang, begitu. Ya udah, kamu menikahin budak, nggak punya budak, dia orang miskin. Udah kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut, ya nggak mampu wahai Nabi. Dia udah nggak mampu aja udah, iya begitu. Padahal belum apa-apa, udah nggak mampu. Ya mungkin bayangan kita emang nggak mungkin, sulit lah begitu. Maka langsung dia nggak mampu aja, begitu. Udah nih ada kebetulan orang kasih korme nih, ya, nih buat bayar denda kamu. Tadi berhubungan siang-siang kepada istri, buat bayar denda, kasih orang miskin. Dibilang, wahai Nabi, nggak ada yang paling miskin kecuali saya. Udah lo ambil lagi bawa pulang. Repot banget. Ya udah, dia nggak bayar begitu. Nah, itu cuman ulama pemahami macam-macam tuh. Ada yang bilang itu miskin, gugur sama sekali. Ada yang bilang dia punya utang. Punya utang, bayar denda dengan makanan pokok, yaitu 60 orang miskin. 1 orang 1 mud. Jadi kesimpulannya 60 mud. Ya, dia utang dia. Kapan-kapan ada duit, bayar 60 mud. Anggap sampai mati nggak punya duit juga, ya udah, mudah-mudahan Allah ampunin. Gitu. Habis-habisan disuruh bayar denda dengan mendekain budak, dia nggak punya duit, suruh puasa nggak kuat. Udah nih dah, Nabi kasih nih, kebetulan ada yang ngasih, Nabi kasih dia, biar dia buat bayar kasih orang miskin. Dibilang nggak ada yang paling miskin kecuali gue. Udah lu makan itu habis pulang gitu, mendingan. Kacau banget tuh orang, bapet banget istilahnya dah. Aduh, aneh-aneh di zaman Nabi itu orang. Baik, wajibul istinab, maka wajib dari ulang baru lagi. Kalau tadi sakit sehari nggak puasa, atau bepergian sehari akhirnya nggak puasa, maka wajibul istinafu, wajib ngulangin baru lagi. La bipautihi binahwi jununin. Tapi kalau luput 1 hari gara-gara gila, itu nggak apa-apa dah. Anggap udah 50 hari puasa, datang gila misalnya, dia gila sehari. Nah itu nggak putus tuh. Besok puasa lagi terusin nyambung masih, karena gara-gara gila katanya. Tapi gara-gara sakit, gara-gara ini, gara-gara itu, udah putus puasanya, nggak sambung menyambung. Fa'in ajaza, maka apabila nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, emang nggak mampu dah, maka dikatakan fa'in ajaza an saumin, apabila dia nggak mampu dari puasa 2 bulan, ya. Au tatabuin, jadi bisa jadi dia emang nggak mampu sama sekali puasa, boro-boro berturut-turut, sehari pun saya nggak kuat puasa. Kenapa? Mungkin punya penyakit, punya ini, punya itu, alasan. Tuh. Jadi kalau dia nggak mampu berpuasa, ansaumin, au tatabuin, atau nggak mampu puasa, yang nggak mampunya bukan puasanya, yang nggak mampunya berturut-turut begitu. 5 rodin, karena sakit, ya, yadumu, karena sakit yang terus menerus. Syahraini bidhon, ya, artinya dia punya penyakit, emang nggak boleh puasa dah, puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa aja dah, karena sakit. Ini menurut perkiraan bizon. Au 5 syaqqatin syadidatin, atau kalau puasa 2 bulan berturut-turut berat banget ini, masyaqqatin syadidatin. Walau lisyabakin, walaupun gara-gara sabak ini artinya dipunya nafsunya gede. Kalau disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, ntar dipengen begitu siang-siang nggak bisa, sedangkan nafsunya gede.
Ya udahlah, nggak mampu loh begitu puasa 2 bulan. Ya. Au khaufi ziyadati maradin, atau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, khauf takut ziyadati maradin, bertambahnya penyakit. Emang dipunya penyakit, kalau puasa 2 bulan berturut-turut penyakitnya makin gede. Ya. Nah kalau nggak bisa puasa 2 bulan, anggap memang nggak bisa. Atau ama sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Atau ama ay a'ta, memberikan sittina miskinan 60 orang miskin, ahla zakatin, yaitu orang miskin yang berhak menerima zakat. Itu mungkin yang orang bisa semuanya. Kain budak zaman sekarang nggak ada. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bakalan dah, kan begitu. Tinggal terakhir, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Ya, orang miskin yang berhak menerima zakat, artinya miskin benar-benar. Ya, sitina miskinan ahla zakatin. Seberapa banyak itu 60 orang miskin, satu orang seberapa banyak? Sitina muddan, 60 orang miskin diberikan 60 mud. Berarti satu orang miskin 1 mud. Berapa 1 mud? 5/6 liter, atau seliter kurang 1/6, atau bahasa kampungnya 10-12. 10 liter 12 mud. Itu cara bodoh. Ya. Cuman kalau lebih yang enggak Berarti 5 liter. Kalau 10 liter ya 12 mud. 10 12. Banyakan ini yang liter, mud tuh lebih sedikit. Jadi 1 mud itu enggak seliter, 5/6 liter. Nah, jadi seliter inti bagi 6 sama. Ya, anggap seliter ada 60 butir misalnya. Bagi 6, jadi satu gemprok 10 ada 6 gemprok. Ambil 5 gemprok, 1 mud. 1 gemprok pisahin. Buat entar jadiin 1 mud lagi. Itu cara bodoh itu. Ya, jadi kalau ada 100 liter, 120 begitu. Pokoknya 10-12. Hitungin aja. Cuma entar kalau istilahnya ini beras ada 63 liter, berapa mud? Pusing dah tuh dah. 63. Kalau 60 bisa dihitung. 10, 12 kali 6. Nah, hitung aja udah 72. Ya, jadi 60 liter sama dengan 72 mud. Ditambah 3 liter. Ya anggaplah 5 mud itu 3 liter sama temen dah, anggap 5 dah. Ya udah segitu dah. Ya begitu ngitungnya lah gampangnya. Ya. Ngitung mud ya. 5/6 liter. Kalau cara berhitung zaman dulu waktu saya sekolah di SD, jadi 1 mud sama dengan 5/6 liter. Nah, kalau ada misalnya ini 22 liter. Nah, itu caranya tadi kan 5/6, dibalik tuh 5/6. 6/5 ya kali 22, hitung tuh dah. Begitu. Ya. 6/5 kali 22. Selalu 6/5, selalu 6/5. 6/5 anggaplah 10 liter nih ya. Tadi kan 10 12. 6/5. Ya kan? 6/5 kali 10. 10 bagi 5. 2 kali 6. Nah, itu 10 12. Itu berhitung SD tuh. Bener, kalau nggak bisa lo, wah dulu di SD nggak lolos itu. Iya, SD begitu, dibalik. Jadi 1 mud 5/6 liter. Jadi 1 liter 6/5 kali 1, begitu. Dibalik tuh dah. Ya. Jadi 1 mud lebih itu. Kalau ada 10 liter kali 10. 20 liter kali 20, 100 liter kali ya itu tadi. Jadi 6/5 jumlah liter dibagi 5. Setelah dibagi 5 hasilnya dikali 6. Wah repot udah. Wah berhitung.
Berhitung itu. Jadi 10-12 yang gampang. Kalau pakai kalkulator gampang tuh. Cepat ngitungnya, sekian detik. Ya. Jadi at'ama ay a'ta sitina miskinan ahla zakatin sitina muddan min jinsi fitratihi. 60 mud untuk 60 orang miskin, 1 orang miskin, 1 mud min jinsi fitratihi, dari jenis dia bayar zakat fitrah. Nah, bayar zakat fitrah dari makanan pokok, maka bayar mud juga dari makanan pokok. Begitu maksudnya. Jadi nggak boleh bayar mud pakai jagung, padahal jagung bukan makanan pokok kita. Ya, jadi bayar mud pakai makanan yang kita jadiin bayar zakat fitrah, yaitu makanan pokok gitu. Fa in ajaza anil jami, maka apabila dia nggak mampu dari keseluruhan, mendekain budak sih banyak, dia nggak mampu, nggak punya duit, puasa 2 bulan berturut-turut, dibilang aku nggak sanggup aja dah. Beri makan 60 orang miskin, 1 orang 1 mud, ya gua orang miskin katanya. Nah ini dia nih, fa in ajaza anil jami, maka apabila dia nggak mampu dari keseluruhan, lam taskutil kafaratu anhu, tidak gugur dendanya dari itu orang. Jadi apa? Jadi utang, jadi tetap begitu. Jadi jatuh di utang, begitu bahasa gampangnya. Kalau disuruh bayar 60 mud buat 60 orang miskin, dia nggak punya duit. Sedangkan tadi dia telah melanggar, dendanya ini. Ya udah, 60 mud jatuh di utang. Kapan punya duit? Bayar, begitu. Kalau dia keburu meninggal, ada warisannya, ya keluarin dari warisan itu untuk membayar 60 mud, begitu. Maka dikatakan fa idza qadira ala khoslatin, apabila dia mampu atas salah satu yang 3, fa'alaha. Kalau ini yang tadi miskin, tahu-tahu jadi orang kaya dia, punya budak banyak banget. Udah merdekain budak begitu. Jadi fa idza qadira ala khoslatin, apabila dia mampu atas salah satu dari yang 3, fa'alaha, maka ia kerjakan salah satu dari yang 3 itu. Yang pertama merdekain budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang nomor 3 memberi makan 60 orang miskin, 1 orang 1 mud. Ada 3 macam. Wa minha, ini yang akan datang. Ya. Ini yang repot juga ini omongannya dah. Masalah kebiasaan orang jahiliyah dulu. Jadi sebelum Islam datang, ini lagu jahiliyah begitu. Ya dikit-dikit dia menzihar, dan zihar itu langsung cerai. Datang agama Islam, Allah hapus tuh sebagian ceritanya. Yang tadinya zihar adalah kalimat cerai, sekarang enggak, kalimat cerai ada khusus begitu. Jadi kalau enggak dilangsungkan dengan cerai, ya itu hanya namanya zihar. Nah kalau pengen tetap istrinya jadi istrinya, dia harus bayar denda. Berapa yang tadi itu? Merdekain budak. Nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa 60 orang miskin, 1 orang 1 mud, nggak bisa juga, ya udah, kapan lu bisa, salah satu dari yang 3 bayar. Wallahu subhanahu wa ta'ala.